Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, kelas 8 MTS, kita berjumpa kembali dengan pembelajaran daring, pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, bab 1 semester ganjil. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Materi kita kali ini adalah bab 1 tentang Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam. Daulah Abbasiyah. Sebagaimana kelas 7 semester genap yang lalu, Anda sudah membahas tentang Daulah Umayyah. Ya kan? Daulah Umayyah setelah runtuh. Nah, ini sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah pada awal terbentuknya. Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan, beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemunduran ini semakin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Tukaran aja keluarga ya. Nah, ini ilustrasi ini ya. Ya, ini. Jadi apa faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah? Tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan ya, sudah dibahas ya. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais al-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak di tahun 1132 Hijriah, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ini penyebabnya ada 5 ya. Ingat-ingat ada 5 penyebabnya. B. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Bagaimana sih prosesnya? Nah, babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya adalah dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang sangat panjang selama 550 tahun. Ya, ini panjang sekali, yakni 750 Masehi sampai 1258 Masehi, berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota wilayah kekuasaan. Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Itulah wilayahnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Gitu ya. Jadi itu proses berdirinya. Kemudian para penguasa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah
berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Siapa saja khalifahnya? 1. Abul Abbas As-Saffah. Inilah pendiri, khalifah pertama sekaligus pendiri Daulah Abbasiyah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. 3. Al-Mahdi. 4. Musa Al-Hadi. 5. Harun Ar-Rasyid. 6. Al-Amin. 7. Al-Ma'mun. Itu bisa dibaca itu ya. Ada 37 khalifah. Ya. Nah, ini bisa dibaca. Sehingga Daulah Abbasiyah ini menerapkan sistem pemerintahan monarki di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Sedangkan beda di Indonesia, menerapkan demokrasi Pancasila di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Beda kan? Nah, itulah Daulah Abbasiyah. Dengan segala kehebatannya, nanti akan kita jelaskan apa saja prestasinya di bidang politik, di bidang ilmu pengetahuan pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Tugas kalian adalah mencatat poin-poin penting pembelajaran hari ini, ya. Silakan dicatat di buku kalian masing-masing, mulai dari sejarah berdirinya, proses berdirinya, sampai khalifahnya siapa saja, itu bisa ditulis di buku kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan atau dinilai oleh guru SKI kita, Ustadz Arifillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.